Eh, Perkenalkan, nama saya Bendelan Pasaribu dengan NIM 11S23001. Saya dari Prodi Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai praktikum pembelajaran mesin saya, yaitu kami dari kelompok 11, tetapi untuk video presentasinya sendiri ini dilakukan secara perorangan ya. Dan eh, tapi untuk bagian pengerjaannya kami lakukan per volt itu tiap-tiap anggota ya. Nah, jadi sebelumnya kita diberikan data, yaitu ada data kelulusan ya, dengan ID, dengan kolom ID, study time, free time, go out, absences, dan graduation. Nah, kolom target kita ya adalah si graduation ini ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengolahan data, yaitu menggunakan KNN dan KNN dan Volt ya. Dan bentar ya, kita buka materinya. Ini. Nah, with K-Volt cross validation ya. Lalu, nah, kembali ke tabelnya. Lalu, sebelumnya kita akan lakukan em, pencarian bahwa si datanya ini bakal kita buatkan dengan rentang 1 sampai dengan -1. Nah, kenapa demikian? Karena semisal seperti ini ya, kolom absensi itu terdapat scale yang sangat besar ya. Karena scale dari awalnya atau scale kolom awalnya itu tidak diberikan di saat data-data ini diinput. Jadi kita caranya untuk menyelaraskan data ini supaya bisa eh, gimana ya? Supaya bisa skalanya hampir sama. Jadi kita buatkan dengan rentang eh, -1 sampai 1. Lalu eh, nah, jadi kita buat dulu untuk nilai max, min, dan mean dari tiap kolom itu, kolom yang tidak kita jadikan target. Ini ada study time untuk mainnya 2,05, min maxnya 1 dan 3. Nah, selanjutnya seperti ini ya. Sampai dengan kolom absence itu 4 untuk mainnya, minnya 0, maxnya 16. Nah, untuk rumusnya sendiri, kita akan memakai rumus, yaitu si study time dikurang dengan mainnya, lalu dibagikan dengan max dikurang min. Ya, bisa dilihat dengan formula Excel saya. Nah, yang ungu itu max, max dikurang min. Ini kolom B2 dikurang dengan si meannya ya. Seperti itu. Dan seterusnya sampai ke bawah untuk ke 20 data kita lakukan standarisasi ya. Nah, ini juga untuk kolom free, untuk kolom go out, dan kolom absences. Nah, lalu untuk kolom graduationnya tidak usah kita apa-apakan, kita pindahkan saja ke sebelahnya. Lalu eh, masuk untuk si volt satunya ya. Nih, volt satu. Nah, lalu kita akan pisahkan, kan ini apa namanya? Si cross validation ini memakai eh, total voltnya itu 4 ya. Nah, jadi kita buatkan, karena untuk yang data dengan ID 17 dengan ID sampai dengan ID 20 itu akan kita gunakan sebagai testing ya. Nah, lalu untuk eh, si volt satunya ini kita buatkan ID 1 sampai dengan ID 4 di sebelah sini. Lalu seterusnya ID 5 sampai dengan ID 16 ke sini ya. Di sebelah sini. Nah,
Lalu kita akan hitung jarak distance menggunakan rumus Manhattan pada dari ID 1 terhadap seluruh ID ya, kecuali ID 2, 3, 4 ya. Jadi ID 1 sampai dengan ID 5 ya. Eh, ID 1 dengan ID 5 berapa jaraknya? So, juga ID 1 dengan ID 6 sampai dengan ID ke 16 ya. Nah, nanti kita akan dapatkan hasil seperti ini. Nah, lalu untuk ke 12 data akan kita buatkan semua dulu. Lalu kita cari lagi untuk jarak terhadap ID 2, ID 2 terhadap si ID 5 sampai dengan ID 16, lalu jarak ID 3 terhadap ID 5 sampai 16 dan ID 4 terhadap ID 5 dan sampai dengan ID 16 ya. Nah, kita akan memakai sama dengan 5 ya. Jadi kita akan cari tetangga terdekatnya yaitu 5 ya. 5 buah tetangga terdekatnya. Jadi saya pilih 0,375, 75, 0,625 ya. Nah, sudah pas 5 saya tandai bedakan warnanya. Lalu kita lihat di bagian sini ya. Untuk jarak ID 1 yang kita pilih tadi, yang 5 tadi, kita bisa lihat. Nah, kita simpulkan dulu. Ini kan kolom untuk hasil prediksi kita ya. Untuk jarak ID 1 ini adalah kolom untuk hasil prediksi ya. Nih, yang dua ini graduation dan jarak ID 1. Nah, sementara graduation di sini ini adalah target kita. Nah, jadi 0,775 itu fail, ini 0,75 itu fail, 0,75 juga fail, 6 0,625 itu dua-duanya fail. Jadi ada 5 fail ya. Jadi kita bisa simpulkan prediksi kita itu bahwa kita katakan dia fail ya. Nah, di sini juga untuk si ID satunya, nah itu fail ya. Berarti untuk predik kita fail dan target kita fail ya. Nah, kita masukkan si ID 1 dulu. Nah, ini dia ya. Nah, ada ID 1. Nah, itu juga dengan ID 2 nih. Kita hitung ini fail, ini pas, ini pas, ada fail 2 biji ya. Berarti failnya ada 3 ya. Nah, karena ada dominan fail, kita bisa simpulkan bahwa prediksi kita itu fail. Nah, lalu di target kita lihat bahwa di sini dikatakan pas ya. Nah, berarti untuk predik kita tadi fail dan target kita pas. Kita masukkan dalam confusion matrix kita ya. Nah, begitulah untuk sampai dengan jarak ID 3 dan seterusnya ya. Kita bisa lihat, saya dapatkan untuk si hasil confusion matrixnya bahwa si predik yang fail dan tetapi targetnya pas itu ada dua ya, yaitu ID 2 dan ID 3. Nah, untuk prediknya fail dan targetnya fail juga itu ada ID 1 dan ID 4. Nah, masuk ke Vault 2 sebenarnya untuk hitungannya sama saja, cuman perbedaannya nanti di hasil confusion matrixnya. Di sini kita bisa lihat bahwa si predik pas dan target pasnya itu ada satu, dan lalu predik fail dan target pasnya itu ada satu, dan predik fail dan target pasnya itu ada satu. Nah, untuk menghitung akurasi, kita bisa lihat dari kolom predik pas dan target pas juga kita tambahkan dengan predik fail, target fail ya. Nah, lalu kita buat kita bagikan dengan seberapa banyak si data yang atau ID yang kita olah tadi ya. Kalau contohnya seperti ini, berarti ini ada dua ya. Total yang ada di kolom pas, di baris pas dan di kolom pas itu ada 0 dan di predik fail, kolom fail itu ada 2 ya. Berarti 2 per kita tambahkan 2 tambah 2 berarti 4 ya. 2/4 itu sama dengan setengah. Jadi akurasinya itu 50% ya. Kalau ini berarti 3/4 ya. Berarti 75%. Nah, sampai dengan volt 4 untuk rumusnya sama saja. Lalu eh, kita buatkan volt baru untuk si testingnya ya. Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan akurasi
confusion matriksnya dari volt 1 sampai volt 4 kita bisa lihat bahwa untuk rata-ratanya hanya di angka 60% ya, 60% atau 62,5 mungkin ya. Nah, lalu kita buatkan volt baru untuk volt testingnya. Jadi kita gunakan data dari baris 17 sampai dengan 20 tadi ya. Nah, lalu kita lihat untuk rumusnya sama ya, sama sebenarnya ya. Jadi eh, nantinya akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Nah, berarti jarak ID 17 terhadap jarak terhadap si ID 1 ya. Nah, lalu jarak ID 17 sama dengan sampai jaraknya ke ID 2 dan sampai seterusnya ya, sampai dengan ID 16 ya. Nah, berarti di sini ada 16 kolom ke bawah, 16 baris ya yang kita hitung. Lalu tekannya kita tentukan 5 karena sudah ditentukan di modul. Lalu kita pakai metode Manhattan tadi ya. Nah, akan kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk confusion matriksnya akan menghasilkan akurasi 75% ya. Dengan target pass, prediction pass itu satu yaitu ID 18. Lalu ada target pass dan prediction fail itu ada satu yaitu ID 19. Ada target fail dan prediction fail itu ada dua ID 17 dan ID 20. Dengan total akurasi 75% ya. Nah, untuk si eh, summary-nya, untuk laporan summary-nya kita bisa lihat di sini. Distance-nya kita gunakan Manhattan, K-nya sama dengan 5, voltnya 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 volt, lalu predict. Nah, untuk classification akurasinya kita bisa lihat di sini 50, 75, 50, 50 ya. Nah, untuk overall-nya atau yang menggunakan si testingnya kita bisa lihat di sini untuk classification akurasinya 75% ya. Ini tadi ringkasan untuk si confusion matrix yang telah kita buat tadi ya di atas ya. Nah, dengan adanya confusion matrix ini kita bisa yang namanya melihat eh, bagaimana atau ID mana yang paling cocok kita gunakan untuk melakukan training ya, training dan validation. Validation mana saja atau berapa total ID yang kita jadikan sebagai validation. Di situ kita bisa lihat ya yang mana yang paling bagus dan juga untukannya. Nah, untuk tujuan praktikum ini sendiri adalah mencari nilai K yang paling optimal ya untuk menghasilkan akurasi yang paling baik. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Canary-Neighbor dengan parameter K5 dan Manhattan Distance, serta evaluasi menggunakan 4 volt cross validation, diperoleh performa model yang bervariasi pada setiap volt. Volt 1 model menghasilkan akurasi sebesar 50%, menunjukkan bahwa hanya setengah dari data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Nah, volt 2 menunjukkan performa akurasi sebesar 75%, volt 3 dan volt 4 menunjukkan hasil 50%, yang mengindikasikan bahwa model masih belum stabil terhadap variasi pembagian data ya. Nah, karena di awal praktikum itu sudah ditentukan untuk validation datanya dan juga training setnya kita gunakan berapa ya atau berapa persen dari total data ya. Nah, berdasarkan komposisi matriks pada masing-masing volt, terlihat bahwa kesalahan klasifikasi cenderung terjadi pada kelas tertentu, terutama ketika model prediksi seluruh data dalam keadaan satu kelas misalnya seluruhnya fail. Hal ini menunjukkan bahwa model mengalami kesulitan membedakan karakteristik antara kelas pass dan fail pada beberapa kondisi data. Secara keseluruhan, hasil evaluasi data menunjukkan classification akurasi sebesar 75%. Hal ini mengindikasikan bahwa model KNN dengan K5 dan Manhattan cukup mampu melakukan klasifikasi data. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan performa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mencoba variasi nilai K lainnya, menggunakan metode distance yang berbeda seperti Euclidean, atau melakukan pre-processing data yang lebih optimal agar distribusi data menjadi lebih seimbang. Nah, processing data tadi yang kita buat eh, nilai-nilai STD tadi ya, STD free time, STD go out, ya, STD absence. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode KNN dengan parameter yang digunakan sudah memberikan hasil yang cukup baik, namun belum optimal dan masih dipengaruhi oleh pembagian data serta karakteristik dataset yang digunakan ya. Karena mungkin yang bisa saya simpulkan juga
yaitu sebenarnya ini KNN dan cross validation ini sangat cocok sebenarnya digunakan untuk data yang sangat banyak ya, bukan dengan istilahnya data hanya 20 ya sebenarnya. Mungkin kalau dia sudah 10.000 atau 100.000, nah itu sudah cocok kita gunakan cross validation karena nanti kita bisa lihat model mana yang paling bagus untuk memprediksi datanya ya. Karena untuk pengertian dari cross validation ini sendiri, nah sebenarnya kita nanti default satu punya satu model, default dua kita punya satu model gitu. Nah, jadi nanti tergantung berapa fault yang kita buat. Nah, jadi nanti kita lihat, oh berarti kas gini sangat cocok digunakan untuk fault segini ya. Nah, itu bisa kita simpulkan. Nah, lalu kita akan kembangkan model dan fault, salah satu faultnya, salah satu fault. Nah, kita ambil. Nah, karena akurasinya paling bagus, kita bisa lihat bahwa oh ini nih data ini nih yang bisa kita data sekitar data dengan ID 1 sampai 4 nih yang paling cocok kita jadikan sebagai validation. Nah, gitu. Lalu untuk training setnya berarti paling cocok kita gunakan dari data kelima sampai dengan data 16 ya seperti itu. Nah, lalu eh, untuk si K-nya sendiri berfungsi sebagai seberapa banyak eh, neighbor ataupun jarak terdekat terhadap si ID tadi ya atau terhadap si data tadi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.